Assalamualaikum Bang Nuim Hayat, apa kabar di ujung telepon sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, tak Nah, lari gunung dikejar, ah, jadi kenapa mesti tepat waktu? itu dia. Memang itulah kebiasaan Bang Nuim hidup ya. Karena kalau orang Australia itu saya lihat memang luar biasa ya. Ya bukan gitulah ya. Ada juga orang Indonesia. Tapi kalau kita ini janji itu kan sudah menjadi literasi apa ya. Bangsa ini mendapat pelajaran luar biasa tentang janji. Hanya beberapa pemimpin yang memenuhi janjinya. Bang Nuim, ini Australia ini sudah mulai gimana? Covid-nya nampaknya Sydney sudah mulai lepas lagi, tapi tetap ada demo ya. Bagaimana kisahnya di Iya. sana, Bang Nuim? Kalau di sini itu lumayan lah, tapi sekarang hang heng hong urusan PCR ini karena ada peng apa, ada penguasa pula. Ini ada istilah baru sekarang ini orang kita nih. Silakan Bang Nuim. Ya, Peng. pengusaha dan penguasa Ah, sama-sama ini. di sana Jadi Pak. nampaknya Hmm. tidak ada perbedaan supaya Hmm. lebih gampang. Wah. Kalau di Australia Hmm. keadaannya memang apa boleh buat. Barangkali sudah menerima kenyataan Masya Allah. bahwa biar bagaimanapun tidak mungkin 100% penduduknya Hmm. akan bersedia untuk menjalani vaksinasi. Hmm. Jadi ini menarik sekali. Hmm. Menarik, misalnya ada kenyataan di negara bagian Queensland, Ya. 4.000 orang nakes tenaga kesehatan Hmm. tidak bersedia untuk divaksinasi. Hmm. Jadi mereka dirumahkan dan mungkin dalam tenaga minggu ini kesehatan. akan diputuskan nasib mereka. Hmm. Alasan mereka tidak mau divaksinasi itu macam-macam. Jadi demonstrasi kemarin dulu misalnya demonstrasi mengatakan ini merupakan pemaksaan, ini adalah pemerkosaan terhadap hak demokratis dan lain sebagainya. Hmm. Padahal ketetapan untuk mewajibkan vaksinasi itu adalah demi kepentingan semuanya, karena dalam keadaan pandemik seperti sekarang ini kita tidak akan aman sebelum semuanya aman. Begitulah kira-kira. Yeah. Tapi banyak di antara mereka termasuk nakes ini, tenaga kesehatan, tidak mau. Jadi seakan-akan mereka ini ketika melakukan vaksinasi terhadap orang awam mengatakan saya vaksinasi saudara tapi saya tidak percaya dengan vaksinasi ini. Ini ibaratnya dokter kasih obat kita sakit kepala, dokter kasih aspro atau aspirin, tapi dokter bilang saya nggak percaya sama obat ini, tapi saya kasih saja saudara pada obat ini karena si dokter tidak percaya. Jadi ini ada bin ajaib. Kita anggap mendesain orang maju, tapi ya seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Di sana juga terjadi tentangan terhadap kenapa harus diwajibkan, kenapa ini mesti semacam paksaan. Nah ini bahkan barangkali mereka juga pikir, lah dalam Islam aja nggak ada paksaan, vaksinasi ada paksaan. Tapi ini lain lagi soalnya. Islam tidak mengatakan paksaan, Islam mengatakan kewajiban dalam artian bahwa demi keselamatan diri sendiri, karena dalam Islam itu tidak boleh mencelakakan diri kita dan tidak boleh mencelakakan orang lain. Mereka barangkali salah saja, bukan ini sebenarnya hanya dogengan saja. Tapi kenyataannya seperti itu. Di negara bagian Australia Selatan, hampir 400 orang tenaga kerja kesehatan tidak mau divaksinasi. Nah, ini peraturan kita lihat ya di negara bagian Victoria di Melbourne ada sebuah perusahaan. Perusahaan ini mempekerjakan 100 orang karyawan-karyawati. Ketentuan pemerintah daerah mengatakan semua perusahaan yang punya karyawan-karyawati sampai sebegitu banyak harus mewajibkan karyawan-karyawatinya termasuk polisinya. Nah ini ada juga anggota polisi di negara bagian Victoria ini, jadi semacam anggota Polda yang tidak mau karena mereka mengatakan tidak bersedia untuk dipaksa agar vaksinasi. Nah, perusahaan ini seorang pemimpinnya saya mendengarkan di radio, dia sangat sedih. Kenapa? Karena saya harus katanya merubahkan 10 orang dari 100 orang karyawan-karyawati. Karena yang 10 ini tidak bersedia untuk divaksinasi. Saya tanya kepada mereka, apakah saudara punya pekerjaan lain? Mereka mengatakan tidak. Apakah saudara punya tanggung jawab? Punya istri? Ada. Jadi bagaimana? Ya nggak jadi soal. Dia nggak makan, nggak apa, tapi tidak mau vaksinasi. Jadi ini pandangan yang sangat keliru sebenarnya. Tapi inilah bagian dari demokrasi mereka. Bahwa saya berhak atas diri saya tanpa memikirkan bahwa karena saudara tidak divaksinasi, nanti virus COVID itu sangat mudah untuk
membuat saudara sakit dan saudara kemudian akan memindahkannya kepada orang lain. Mereka tidak berpikir seperti itu. Jadi beda dengan kalau boleh kita kemukakan di sini, karena ada juga yang tidak mau divaksinasi itu Muslim. Padahal ketua persatuan yaitu Ikatan Dokter Australia sekarang ini ada seorang Muslim, Ubar Khosim. Dan ada dokter Muslim yang sangat terkenal, dan karena dia itu sangat dedikasinya luar biasa, pengabdiannya luar biasa sebagai seorang dokter. Dia sendiri ketika itu tahu-tahu terkena COVID. Lalu dia menyadari bahwa saking sibuknya dia mengurus orang lain dengan melakukan vaksinasi, terutama terhadap pasien-pasiennya yang Muslim, dia sendiri lupa vaksinasi. Akhirnya dia divaksinasi. Nah, dalam Islam dikatakan segala penyakit ada obatnya kecuali tua dan mati. Nah, jadi kalau sekiranya orang mengatakan, oh tidak mau divaksinasi karena saya tawakal, keliru. Karena Rasulullah pernah didatangi seseorang yang begitu turun dari untanya langsung menghampiri Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Fulan, kau ikat dulu unta kamu." Orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini tawakal." Rasulullah mengatakan, "Arbut hawa tawakal." Kau ikat dulu unta kamu baru tawakal. Jadi ikhtiar dulu. Baru itu ajaran Islam yang sangat rasional dan sangat praktis dan sangat logis dan sangat baik. Nah, jangan celakakan diri kamu dan jangan mencelakakan orang lain. Kalau kamu tidak divaksinasi, kamu bukan saja mencelakakan diri kamu juga mencelakakan orang lain. Sedangkan Islam itu mengatakan tidak boleh mencari kecelakaan. Jadi kalau kamu tahu di kota sebelah kamu ada penyakit menular, kamu jangan ke sana. Kalau kamu tahu bahwa di kota sebelah dekat kota kamu itu ada kotanya bersih, sedangkan di kota kamu ada penyakit menular, kamu jangan ke sana dahulu karena nanti kamu bisa menularkan. Dan ini logis, ini kemanusiaan. Ini kemanusiaan. Jadi ini adalah ajaran yang sebenarnya kalau kita jujur, biarpun tidak melihatnya dari segi agama Islam semata, dari segi keimanan semata-mata, ini ajaran yang sangat luar biasa. Ini ajaran yang sangat luar biasa karena pertama dia rasional. Dia mengutamakan pikiran kita, alasan-alasan yang kita pakai dalam hidup. Nah, ini orang-orang tidak mau. Dan bahkan polisi pun yang dikerahkan untuk nanti menerapkan ketentuan pemerintah yang mewajibkan misalnya menjaga perbatasan, ada yang tidak mau. Karena apa? Oh, saya tidak suka diperintah. Nah, kalau tidak suka diperintah, jangan hidup dalam hierarki kemanusiaan. Karena dalam hierarki kemanusiaan itu ada tingkatan-tingkatan antara mereka yang memberikan arahan, yang memberikan amar, yang memberikan perintah, dan ada yang harus menaati perintah itu. Ya, emang luar biasa ini. Apalagi kalau pemerintah juga pengusaha ini. Di sana nggak ada ya, Bang Nui, kalau macam gitu. Yang pengusaha jadi pemberi peng-peng gitu di sana. Iya, lobby ada, tetapi di sini ketat sekali. Oh, ketat sekali. Karena walaupun di Indonesia sekarang itu ada DPRD misalnya Jakarta yang mengatakan soal Formula atau Formula E, biar Rp1 pun uang negara, katanya kalau itu uang negara kita akan kejar. Nah, itu ceritanya Rp1 dikejar. Bagaimana dengan Garuda, misalnya seperti dikatakan oleh salah seorang mantan komisarisnya yaitu Peter Gonta. Dia tahu di mana-mana katanya penyewaan pesawat 777 itu biasanya 750.000, tapi kok Garuda 1.400.000. Nah, dia juga heran. Nah, itulah itu peng-peng. Jadi kalau di Australia ini seorang kepala pemerintahan daerah, seorang perempuan bernama Gladys Berejiklian, dari asal keturunan Armenia di Sydney di New South Wales, baru-baru ini mengundurkan diri karena dia diperiksa oleh semacam KPK negara bagian, namanya Independent Commission Against Corruption, yaitu komisi mandiri anti korupsi. Dia diperiksa, begitu dia tahu bahwa dia diperiksa, langsung dia letakkan jabatan sebagai kepala pemerintahan. Kenapa dia diperiksa? Karena dia dituduh. Dia dituduh ketika dia berhubungan, dan hubungannya itu bukan hanya hubungan perasaan tapi hubungan badan dengan seorang anggota parlemen. Dia seakan-akan dipengaruhi oleh anggota parlemen yang kemudian ternyata sangat
kurang baik ini. Sehingga dia mengesahkan pemberian hibah bantuan untuk fasilitas-fasilitas tertentu di daerah pemilihan pacarnya itu. Dia mengatakan tidak, itu pemberian itu sudah dipertimbangkan dan lain sebagainya. Tapi inilah yang diperiksa sekarang ini. Apakah betul dia melakukan itu? Jadi dia tidak mendapat keuntungan 1 sen pun. Ini hanya karena moral. sayangnya barangkali kepada pacarnya waktu itu, tapi dirahasiakan karena dia berkedudukan. Kemudian ternyata anggota parlemen ini orang yang kurang jujur, kurang baik. Banyak sepak terjangnya itu hanya untuk kepentingan dirinya. Ketika ini terbongkar atau dicium adanya hubungan ini, dan ini kemudian diperiksa oleh Komisi Mandiri Anti Korupsi, dia langsung mengundurkan diri. Sebab kalau dia tetap menjadi itu, nanti mungkin dipikir mereka akan sungkan ini itu. Itulah, ini seorang perempuan yang diakui sangat hebat cara dia menangani kasus COVID-19 di negara bagiannya. Diakui saban hari, beratus-ratus hari. Itu tampil di depan wartawan untuk menjawab pertanyaan, menyampaikan pengumuman, penerangan, dan lain sebagainya. Tapi ada satu kasus seperti itu yang terjadi sekian tahun yang lalu, dia mengundurkan diri. Atau misalnya, ada seorang juga kepala pemerintah daerah di negara bagian New South Wales juga. Ketika dia menang dalam pemilihan, maka dia mendapat hadiah 1 botol anggur yang harganya waktu itu kalau tidak salah $3,000. Ya dia terima saja, terima kasih katanya. Jadi dikatakan oleh yang memberikan, ini untuk saudara, katanya, untuk nanti merayakan dengan keluarga saudara, di anggur enak untuk diminum dan sebagainya. Kebetulan dia tulis dalam kertas, terima kasih atas hadiah anggur 1 botol saudara kasihkan, tulis tangan. Kemudian dia dituduh telah menerima, karena orang yang memberikan ini rupanya adalah orang yang juga tidak betul, orang yang tidak baik. Ketika dia ditangkap, dia mengatakan, saya pernah berikan anggur 1 botol kepada kepala pemerintah daerah. Waktu kepala pemerintah daerah diperiksa oleh lagi-lagi Komisi Mandiri, betul-betul Mandiri, betul-betul Komisi Mandiri Anti Korupsi. Dia mengatakan, saya pernah kasih 1 botol anggur kepada kepala pemerintah daerah. Dipanggillah kepala pemerintah daerah. Dia mengatakan, nggak pernah, saya nggak ingat saya. Lalu ditunjukkanlah tanda terima yang dia tulis, tanda tulis tangannya. Oh iya, saya mengundurkan diri langsung. Saya nggak tahu waktu itu. Langsung. Betul. Jadi agak berbeda sedikit ini dengan peng-peng ini, karena orang-orang seperti mantan Menteri Perikanan Susi Susanti juga, dia juga mengeluh. Dia mengatakan, ini kok mahal kali, katanya. Di India cuma 60.000 apa 90.000, ini kok dari 1 juta turun 100.000. Ini bagaimana, katanya. Mungkin karena itu Susi ini tidak masuk lagi dalam kabinet. Cerewet kau, masa begitu jadi. Kita jangan tanya untuk urusan apa itu. Pokoknya kau beres saja lah, nggak usah macam-macam tanya sana sini. Ya, inilah jadi masalah barangkali di kita. Tapi orang-orang seperti mengatakan ini untungnya bisa beli pesawat. Nauzubillah min dzalik, karena ini berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Tidak boleh lah rakyat menderita untuk kita, tidak bisa dong, tidak boleh. Ya, selalu ada isu lain di antara isu-isu ini. Negeri kita ini luar biasa pabrik isu. Sekarang lagi Hang Heng Hong, urusan Ade Armando ini bikin kerja orang tambah lagi. Karena marwah lah, begitulah. Marwah kita ini seperti digugat bahwa apa marwah kita terhadap orang-orang yang macam kebal hukum gini, urusan sholat dan dalam Al-Quran ini. Bagaimana Bang Nuim menyikapi ini? Kita cuek tapi kok kita seperti diuji marwah kita, atau bagaimana Bang Nuim? Kisah orang yang satu. Kenapa dulu tidak ada? Kenapa dulu kita tidak mendengar semua ini? Betul. Dulu kalau terjadi perdebatan, itu perdebatannya sangat intelektual. Berkualitas, betul. Kesempatan ini saya nggak nyangka ini akan diangkat ya soal Ade Armando ini mengatakan di dalam Quran tidak ada tuduhan salat 5 kali, walaupun dia mengaku dia salat. Dahulu di Indonesia itu pernah terjadi kontroversi. Ini artinya perdebatan antara orang-orang yang mengatakan bahwa pakaian yang kita serahkan kepada binatu yang dikelola oleh orang-orang keturunan Tionghoa tidak boleh dipakai untuk salat.
kenapa? Oh begini. Dan ini saya saksikan juga, karena dulu di kan rumah saya di Gang Bengkok di Medan itu memang ada beberapa binatu atau tukang dobi. Kami nyebutnya tukang dobi yang dikelola oleh orang-orang Tionghoa. Dulu pakaian itu terbuat dari bahan yang namanya keper drill. Nah, keper ini kalau dicuci dia kusut sekali, apalagi dia di kanji. Apa ada yang mesti tuh kanji? Betul, ya? kanji, betul. Ini kanji ini dan dicuci, dikanji, dijemur udah kering. Waktu disetrika harus dibasahi. Nah, orang-orang Tionghoa ini ketika membasahi pakaian-pakaian yang akan mereka setrika, itu masukkan air di dalam mulut, lalu disemburkan ke pakaian itu, lalu disetrika. Wah, bukan main. Wah, itu celana, tapi sekali pakai, habis itu kelihatan kusutnya, tanamlah drill. Nah, timbul pertanyaan, ini ada air dari mulut seorang Tionghoa yang makan babi, ini bagaimana ini? Nah, perdebatannya sampai begitu. Pada akhirnya kalau mau tahu kesimpulannya dikatakan itu sebenarnya masih halal. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa pertama, ketika disetrika dengan setrika yang sangat panas, dulu setrikanya bukan pakai listrik, lain lagi kalau ceritanya panjang lagi. Ada kepala ayamnya dulu ya. Dengan setrika yang sangat panas itu, kuban-kubannya mati. Nah, Islam itu mengutamakan kebersihan, kesehatan. Jadi bukan haram-haram begitu saja, tapi ada maksudnya. Oh, ini karena ini membahayakan. Halalan thayyiban itu menjadi pegangan, bukan halalan wa thayyiban, tapi dua, halalan thayyiban itu. Itu dikasihkan sama. Jadi perdebatannya itu enak kita mendengarkannya. Ilmuwan. Itu enak kita mendengarnya. Jadi seperti menggunakan logika betul-betul. Bukan seperti yang sekarang ini. Kalau saya pikir, kalau Ade Armando, ya mau dia bilang apa itu terserah dia sebenarnya. Karena apa? Islam itu menganggap tidak ada artinya anjing menggonggong kafilah lalu. Itu pandangan dari Islam. Tapi kalau dia mulai menjelekkan, ini kan pandangan. Ini kan pandangan. Tidak ada dalam Quran dan lain sebagainya. Memang ada hal-hal tidak ada. Bagaimana kita salah? Oh, kita salah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, tapi tidak dikatakan dalam Al-Quran, kamu harus sujud, kamu harus ini, tidak. Tapi ada contohnya. Ada yang mau menerima, ada yang tidak menerima. Ingat tidak? Dulu ada seorang bernama Nur Samsi kalau tidak salah. Dia menulis ingkar sunnah, ingkar hadis. Dia tidak mau menerima hadis sama sekali. Karena dia mengatakan semua hadis. Dan oleh para alim ulama pada waktu itu dikatakan, ya udah kamu gak mau terima, itu urusan kamu, bukan urusan kami. Betul, Isa Bugis. Jadi hal-hal yang, ya, tapi kenapa sekarang ini terjadi hal-hal yang seperti kita dengar sekarang ini, sehingga terjadi perdebatan yang sebenarnya melelahkan saja, menghabiskan tenaga. Aduh, sekarang ini dikatakan bahwa bakal duta besar untuk Tunisia mengatakan, mungkin dia hanya bercanda, bahwa Islam Muhammadiyah itu mungkin bukan Islam yang benar dan lain sebagainya. Lalu Islam siapa yang benar? Padahal ada seorang imam. Ya, imam ini mengatakan, dan ini diterima oleh banyak orang. Apabila kamu tidak menyetujui sesuatu, katakanlah tindakan, karena menurut Imam A, tindakan ini salah. Sedangkan Imam B mengatakan tidak, ini tidak salah. Tapi kalau ketika kamu melihat ada orang yang melakukan apa yang dikatakan oleh Imam A tidak salah, kamu jangan langsung mengecam dia. Belum tentu, seperti kata Imam Syafi'i, saya benar, kemungkinan kamu salah. Kamu benar, kamu salah, kemungkinan kamu salah, tapi kemungkinan benar. Jadi Islam itu punya tenggang rasa yang sangat luar biasa. Ini betul-betul harus jadi pegang. Makanya ada 4 mazhab, ada 4 mazhab. Walaupun ya mazhab yang satu dengan mazhab yang lain itu, misalnya ada mazhab yang mengatakan saya tidak mau makan semangka. Kenapa? Setahu saya Rasulullah SAW tidak pernah makan semangka. Nah, bagaimana? Dia tidak mengatakan itu haram. Kalau dia mengatakan haram, itu salah. Rasulullah SAW sendiri ditegur dalam Al-Quran ketika dia mengharamkan madu di depan istrinya, salah seorang istrinya. Lalu dikatakan karena menyenangkan hati istri, kamu mengharamkan yang halal. Jadi Islam itu sebenarnya luar biasa. Tidak ada paksaan. Kalau ideologi manusia mungkin bisa dipaksakan. Tapi kalau Islam itu tidak ada paksaan. Jadi segala ini kenapa muncul sekarang ini? Kenapa kadrun begini? Kalau itu karena mereka melihat
bahwa kok Islam ini kok makin maju ya, seakan-akan makin maju. Ini yang membuat banyak. Jadi kita selalu mengingatkan mereka bahwa Islam itu punya zaman keemasan. Zaman keemasannya itu dari mulai dikatakan abad ke-8 sampai abad ke-13, 14, 15 itu luar biasa kemajuan Islam itu. Sangat luar biasa. Ini sekarang maju lagi. Kok Islam ini nggak mati-mati, udah dicoba perang salib, nggak juga mati ya. Mereka ini mulai nggak sedang. Jadi kadang-kadang kita capek mengatakan kepada mereka, kamu kenapa tidak berhenti, atau kenapa kamu mesti mencari-cari apa yang kamu rasa sebagai kesalahan Islam. Kalau sekarang ini kita katakan di zaman pandemik seperti sekarang ini, apa kamu tahu bahwa ada seorang bernama Al-Zahrawi? Ini Al-Zahrawi ini di sekitar tahun 1000 telah menciptakan alat-alat operasi kedokteran. Kalau kamu saban pagi itu sikat gigi, kamu mesti tahu bahwa sikat gigi itu dirintis oleh Muslim. Rasulullah itu pakai siwak. Sekarang dikatakan siwak itu mengandung semacam getah itu yang bagus sekali untuk gigi. Masya Allah. Bagus sekali untuk gigi. Nah itu dari mana? Itu dari Islam. Kamu minum kopi. Minum kopi itu dari Islam. Anehnya, kopi itu awalnya diharamkan oleh sementara alim ulama Islam. Tapi kemudian ketika mereka melihat ini orang-orang kok bisa zikir sampai tengah malam nggak ngantuk. Mereka minum kopi. Tapi dia nggak mabuk. Nggak. Cuman kopi itu bisa bikin orang tidak mengantuk. Kalau begitu kopi itu halal karena ada baiknya. Artinya manfaatnya lebih besar dari mudaratnya. Nah ini kenapa kamu melihat peta dunia? Wah, itu Al-Idrisi. Dia yang pertama bikin peta dunia itu. Bukan orang barat. Kamu belajar aljabar di sekolah. Oh iya, terima kasih dong. Kamu seorang apa? Saya bisa menghitung 1, 2, 3 sampai 9 tambah 0. Terima kasihlah sama Muslim karena itu ciptaan orang Arab. Nah ini yang tidak diketahui. Ini yang sama sekali mereka tidak tahu bahwa sebenarnya bukan Leonardo da Vinci yang mulai pertama membuat percobaan manusia terbang. Yang pertama melakukan itu adalah Ibn Firmas di abad ke-9 sebelum Leonardo da Vinci. Dia yang pertama. Ya, itu jadi hanya beberapa. Saya nggak bisa lihat ini, kenapa dikurangin terang? Coba dipinjam itu pada kaca pembesar. Pakai kaca Alhamdulillah, kaca pembesar itu juga sebenarnya adalah ciptaan Muslim. Karena di zamannya itu ada namanya Baitul Hikmah. Dari abad ke-8 itu ada Baitul Hikmah. Itu ribuan orang datang terjemahkan buku, belajar dari mana-mana, belajar dari para ahli, para pakar Muslim. Rumah sakit pertama di mana ada tempat perempuan, tempat laki-laki, tempat orang sakit itu yang bisa menampung sampai ratusan orang, itu yang pertama dibangun oleh penguasa Muslim. Ya, Pen ini penguasa Muslim. Jadi ini mereka yang tidak tahu. Ya, karena mereka Luar tidak biasa. tahu, mereka tidak bicara seenaknya. Kadang-kadang saya pikir apa kita tulis ini sebuah ini. Dan kalau kita tulis susah juga mencari siapa yang mau menerbitkan nanti hasil kejayaan Islam seperti ini. Tapi sekarang orang itu, terutama dunia itu melihat Islam itu Timur Tengah, padahal Timur Tengahnya sendiri hang heng hong terus hari-hari ini. Nah, tapi ini ada statement dari Riyadh nih, MBS ya, Muhammad bin Salman mengingatkan lagi bahwa konstitusi Arab Saudi yaitu Al-Quran, Sunnah dan hukum dasar pemerintahan Saudi. Ini macam mana tapi kok orang menyorot sekarang Saudi macam zaman-zaman akhir ini berubah. Orang yang membangun gedung tinggi dan lain-lain, sebuah nubuat yang mungkin juga kita pernah tahu itu. Gimana Bang Nuim melihatnya? Masalahnya feodalismenya yang tidak bisa diterima oleh Islam. Feodalismenya itu. Islam itu di situ. Jadi tidak bisa karena kamu keturunan, maka kamu itu waktu Faisal. Allah yarhamu melakukan kudeta. Itu karena apa? Pada waktu itu kebetulan saya sedang menjadi TKI gelap di Arab Saudi. Itu karena raja sebelum dia itu gila-gilaan. Kenapa? Semua katanya anggota atau sebuah rakyat Saudi ini mesti jangan macam katak di bawah tempurung. Mereka mesti bisa pergi liburan paling tidak ke Lebanon yang dianggap
Paris, Paris Timur ya, Tengah, Timur Tengah. atau pergi ke Zaman Italia berulang. atau kemana atas, atau pergi ke Mesir atas biaya negara, ya bangkrut lah negara. Mana bisa negara membayar semua itu. Nah, ini yang jadi raja karena apa? Karena dia anak raja. Ini yang tidak diterima di dalam Islam, itu tidak diterima adanya hierarki seperti itu. Kalau itu yang diterima, maka tentunya khalifah pertama dari Khalifah Rasyidin setelah wafatnya Rasulullah SAW harusnya Ali bin Abi Thalib. Ini sepupu dan ini juga adalah menantu. Nah, jadi bukan Abu Bakar Siddiq, bukan kemudian bukan Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, tidak. Jadi ini masalahnya di Arab Saudi itu adalah bahwa karena dia keturunan maka dia pasti hebat. Enggak, tidak begitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu sudah jelas dikatakan di dalam Islam bahwa yang paling mulia di antara kamu itu yang paling jadi. Rasulullah mengatakan serahkan urusan kepada ahlinya, meritokrasi, bukan kepada anak cucu kamu, bukan ini dia nepotisme. Kamu kena keluarga berkuasa, kamu bisa jadi kepala RT, kepala lorong, atau nggak bisa. Mesti ada kemampuan, karena kemampuan. Nah, ini yang bikin orang mulai jadi susah dengan Arab Saudi itu ya di persoalan seperti itu. Meskipun kalau kita lihat negaranya memang hebat, cuma saya baru-baru ini membaca juga ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang perempuan Amerika yang pernah tinggal di Riyadh. Dia mengatakan kalau mereka betul-betul mengaku sebagai negara Muslim, bagaimana kita melihat gedung-gedung yang begitu megah, tetapi tidak jauh dari situ juga ada kemiskinan yang sangat menyolok. Rasulullah mengatakan kamu tidak bisa mengaku sebagai seorang Muslim kalau kamu makan, sedangkan tetangga kamu tidak makan. Nah, itu dia. Itu jadi pengingat buat kita, memang luar biasa ini. Apalagi di tengah bencana yang banyak di dunia sekiri. Kemarin para pimpinan dunia pun berkumpul masalah karbon. Tapi sekarang ini banyak bencana. Cina ini sedang luar biasa cuaca ekstrim. Bukan hanya ekstremis ya, tapi cuaca ekstrim. Jakarta beberapa titik banjir, juga Malang. Nah, apa yang menyebabkan dunia ini masalah iklim ini menjadi sebuah masalah lain di tengah virus yang terus merengsek di Rusia dan beberapa tempat termasuk Eropa akhir-akhir ini lagi. Gimana Bang Louis? Jadi keserakahan. Jadi dalam Islam itu barangkali begini ya digambarkan. Ada seorang yang menggambarkannya seperti ini. Sangat menakjubkan, begitu banyak manusia yang begitu bersedia untuk mengorbankan kesehatannya demi kekayaan. Setelah dia kaya, dia korbankan kekayaannya untuk menjaga kesehatannya. Dia mengorbankan uangnya untuk bisa tertirah dan menjadi baik. Dan kemudian dia menjadi was-was dan cemas. Begitu banyak uang, tapi dia melihat tidak ada yang bisa menghindari kematian. Jadi hidupnya susah. Dan hidupnya kalang kabut. Hidupnya macam-macam. Nah, ini masalahnya sekarang ini kita lihat adalah seperti itu. Kurang lagi. Tidak bisa. Itu di Cina sekarang terjadi. Sekarang ini Cina tidak akan mengurangi konsumsi batu baranya. Padahal batu bara itu di antara yang paling hancur. Banyak juga menimbulkan apa yang disebutkan sebagai polusi. Kemudian juga mengenai, maaf cakap, ketika seekor sapi buang angin, dia mengeluarkan methane. Gas methane itu lebih berbahaya dari yang lain-lain. Bagaimana mencegah orang agar jangan makan terlalu banyak, agar orang itu makannya berimbang. Karena Islam itu mengadakan, katanya segalanya itu harus sesuai dengan kadarnya. Kalau matahari itu sejengkal lebih jauh dari bumi, kita mati kedinginan. Kalau matahari sejengkal lebih dekat ke bumi, kita mati karena hangus. Kalau oksigen terlalu banyak, akan terjadi kebakaran di mana-mana. Kalau oksigen kurang, kita akan mati seperti terkena COVID-19. Jadi ini masalah tentang ketidakadaannya. Kalau Rasulullah mengatakan yang puas itu, yang rendah itu, itulah orang yang paling kaya di dunia. Dia selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak lagi kalau banyak dia mulai bagi ke sana sini. Tidak pakai dibagi. Kalau sudah ada keserakahan kurang banyak dan itu juga menimbulkan. Jadi Rasulullah mengatakan dengan jelas sudah, bumi aku ini masjid aku. Nah, kan ini masjid, jaga dong.
Jangan kau hancurkan. Kalau kamu berwudu di sungai yang airnya deras, kamu tetap harus apa? Kamu tetap harus hemat. Karena apa? Karena boros itu adalah sahabat dari syaitan. Syaitan itu maksudnya syaitan itu adalah untuk mengganggu orang, merusak manusia. Ini tidak bisa, nggak ada pandangan yang seperti ini sehingga timbul polusi yang tidak masuk akal, dan masing-masing negara itu tidak mau. Ada beberapa, Indonesia masuk salah satu dari 5 negara yang dikatakan ikut menyebabkan polusi. Ketika Presiden Jokowi mengatakan kita telah berhasil melindungi hutan, LSM di Indonesia mengatakan tidak benar, Pak. Sejak Bapak pegang ini lebih banyak hutan yang sudah dibongkar, apalagi paru-paru manusia di Amazon sana. Itu ditebangi untuk dijadikan peternakan, untuk dijadikan perladangan dan lain sebagainya. Jadi manusia tidak mau mengikuti. Berapa banyak, termasuk di Australia ini, bahkan di Indonesia juga dikatakan begitu banyak orang mubazir buang makanan, saban hari terjadi. Dan ini semuanya ikut menyumbang terhadap polusi yang terjadi. Karena tidak berpada-pada lagi. Islam itu betul-betul umatan wasatan. Betul-betul kamu di tengah lah. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Biarlah mereka bilang radikal itu karena mereka tidak tahu. Mau bilang apa? Islam itu wasatan, betul-betul di tengah. Secukupnya, pas-pas saja. Tidak perlu terlalu berlebih-lebihan. Tapi, samping itu, Islam tetap dia menciptakan misalnya pertama-tama itu alat untuk operasi, alat kedokteran untuk operasi. Ciptakan gosok gigi supaya orang gosok giginya bagus, jadi hidupnya enak, makannya sedap. Karena tentang orang tidak ada yang lebih dahsyat itu daripada sakit gigi. Kalau udah sakit gigi itu sampai dikatakan, aduh itu harimau itu marahnya seperti dia sakit gigi. Jadi kalau Islam itu menciptakan segalanya untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk foya-foya, untuk berlebihan. Nah inilah aja akibatnya sekarang ini. Luar biasa ini Bang Noim nih. Kalau saya ingat radikal itu ingat ini sebentar lagi nih kan, 10 November ya, takbir itu luar biasa itu di 10 November ketika Bung Tomo memompa semangat arek-arek Surabaya, dan peran radio juga peran luar biasa pada saat itu. Nah, bagaimana Bang Noim melihat ini mengenang 10 November dan juga perjuangan umat dan teriakan Allah Akbar bergema dan merdeka? Silakan Bang Noim. Sekarang sudah beredar video-video, sudah beredar YouTube mengatakan nggak ada itu Allahu Akbar yang memerdekakan Indonesia. Kalau begitu gimana? Tidur aja? Tidur lalu bangun atau merdeka? Ya enggak lah. Disuruh berjuang itu memberikan semangat perjuangan. Itu perjuangan itu betul-betul dipompa oleh orang yang bernama Sutomo alias Bung Tomo. Alhamdulillah dalam hidup saya pernah jumpa dengan beliau, pernah berbicara, bahkan pernah beliau berpesan ini Ria barangkali. Beliau berpesan kepada keluarga, kalau ke Australia itu coba tuh jumpain Pak Noim tuh. Jadi akhirnya ketika janda beliau dengan putri beliau datang ke Melbourne, konsulat menelpon, ini ada orang mau jumpa Pak Noim. Oke, kami sempat jumpa. Dia ini sangat berjasa, dan jasanya itu selalu dia gunakan Allahu Akbar. Dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada pidatonya, bisa dilihat. Lihat ada, masih sampai zaman sekarang ini masih ada. Dan di tengah-tengah itu nanti dia menggunakan perkataan peperangan yang suci, jihad itu dia untuk memerdekakan. Tapi sekarang mulai yang ada mengatakan nggak benar itu. Padahal orang-orang seperti Gatot Nurmantio mengatakan, kalau kita merdeka dan saudara bahagia sudah merdeka, maka kita berterima kasih kepada para syuhada. Oke, kemudian sebelumnya, bukan Panglima Kostrat yang sekarang ini ya, Pak Dudung, ini bukan Panglima Kostrat yang sekarang menjadi Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Dia pergi ke sebuah pesantren, dia mengatakan terima kasih. Karena apa? Karena katanya kita ini merdeka karena para syuhada, orang-orang seperti ini, santri-santri dia berjuang. Karena itu benar. 17 Agustus itu hanya proklamasi. Itu pun mau dihilangkan. Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta, bukan hanya Soekarno. Bagaimana sih? Soekarno itu yang bikin Nasakom. Barangkali kalau Hatta masih tetap wakil presiden, nggak ada itu Nasakom, nggak terjadi peristiwa G30S.
Mungkin. Jadi jangan dihilangkan. Ini kita suka sekali menghilangkan sejarah. Kita menutupi sejarah. Dan banyak di antara kita yang tidak tahu sejarah. PKI itu berontak tahun 48. Jadi jangan harapkan dari mereka berjuang bahu-membahu melawan penjajah. Seakan-akan mereka itu ingin tetap ada penjajah di Indonesia. Yang menentang penjajah itu antaranya yang paling hebat adalah umat Islam. Mereka yang berjuang pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya, Jenderal Inggris Bos itu ini luar biasa. Tewas. Nah, itu perjuangan luar biasa itu. Itu dengan Bung Tomo waktu itu dipertanyakan, Bung Tomo di mana? Pertanyaannya jelek ini. Ingin seakan-akan ingin menceritakan Bung Tomo melarikan diri. Tidak, dia menghindar ke Malang. Dari sanalah dia menyampaikan penyemangatan terhadap perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia. Sebab kalau dia tertangkap mungkin perjuangan hanya masih berupa perjuangan di meja-meja konferensi. Bukan di medan tempur seperti yang terjadi di Surabaya. Dengan demikian barulah betul-betul terjadi perjuangan melawan penjajah Belanda dan akhirnya alhamdulillah kita merdeka. Dan di situ dikatakan ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang dikatakan oh enggak, Allahu Akbar itu enggak ada. Ya, bagaimana tidak ada? Itulah yang dipakai oleh Bung Tomo untuk memberikan semangat. Ya itulah mau bikin apa ya orang-orang sekarang. Dan itu hanya maksudnya untuk menghantam Islam. Kenapa begitu? Jadi karena begini barangkali mereka melihat nih, ini udah dicoba Belanda jajah 350 tahun di Indonesia, di India Inggris, di Malaya tuh Inggris, di barat Inggris. Kok ini Islam ini nggak juga hancur nih? Kenapa sih? Udah aku tukar agama. Ya kalau tukar agama tukar, kita nggak ada persoalan. Silakan aja mau murtad mau ini itu urusan saudara, nggak ada urusan kita. Iya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan innaka la tahdi min ahbabta walakinnallahu yahdi man yasha. Kamu nggak bisa memberikan hidayah kepada Allah. Itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Udah nggak mau kamu, jangan cemburu. Ketika kamu tidak dapat hidayah, kamu jangan cemburu lihat kami. Kami senyum terus. Enak saja. Ada sabarnya karena kita dipetuahkan oleh Rasulullah supaya Al-Quran mengatakan sabri wassalam. Sabar dulu barusan itu menghadapi. Jadi kita jangan cemburu, sakit hati. Lalu bagaimana nih? Nanti kalau aku di akhir hayatku tadi siksa kubur atau nanti sana masuk neraka, aku sendirian, aku kalau bisa bawa kau lah. Kau ikut juga lah, rame-rame kita. Begitulah kira-kira barangkali. Kita bilang enggak lah. Enggak mau, kamu aja lah sendirian di situ. Masya Allah. Wih, tak terasa sudah 30 menit lebih. Bang Nuim, banyak pendengar ini ingin mengapa ya? Menunggu pantun atau wejangan dari Bang Nuim untuk menghadapi hidup yang memang akhir-akhir ini luar biasa ini. Silakan Bang Nuim, mungkin apa yang ingin Bang Nuim sampaikan buat pendengar radio kita di mana-mana ini. Silakan Bang. Iya, karena Islam ini seperti ada sebuah buku yang mengatakan Islam inilah yang mempermodern dunia dan umat manusia. Islam mempermodern dunia dan umat manusia. Waduh, nggak masuk akal. Ada bukunya, bagus sekali. Karena Islam itu mengatakan ya, jangan disembah-sembah itu pohon, jangan disembah batu. Nanti nggak. Nah, Islam itu melawan tahyul. Tahyul itu yang mencegah manusia untuk menjadi modern. Karena takut ini, takut itu, banyak tahyul-tahyul yang nggak masuk di akal. Islam mengatakan ini agama yang rasional. Dalam Al-Quran dengan singkat dalam surat Ibrahim ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya alif lam ra, yang Allah Subhanahu wa taala yang beritahu artinya kitabun anzalnahu ilaika, inilah kitab yang aku turunkan kepada kamu, itu khrijan nas minadh dhulama ila nur. Artinya ya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan tahyul-tahyul yang kau percayai ke cahaya yang terang benderang. Itu Islam mengeluarkan manusia dari kegelapan ke tempat yang terang, bukan memasukkan manusia dari tempat terang ke tempat gelap. Jangan. Kalau dia udah mulai nyembah ini, nyembah itu, makanya tidak kelihatan ada tanda-tanda yang disembah. Oh, Ka'bah bukan. Ka'bah titik pemersatu. Kita tidak menyembah Ka'bah, tapi itu titik pemersatu, kita menghadap ke satu keesaan itu. Itulah ajaran Islam yang sangat luar biasa. Sehingga dikatakan kalau tidak karena Islam, mungkin manusia itu diakui
Kalau sekiranya Islam tidak masuk ke Andalusia, wah itu mungkin Eropa terus dalam zaman kegelapan. Tapi mereka pinter. Dari Andalusia itu dibawa kemana-mana. Jangan lupa, salah seorang pemimpin Katolik, ya, Sylvester kedua, yaitu Paus Sylvester kedua, itu belajar di Universitas Al-Qawariyin. Dia belajar matematika, dia belajar aljabar, dia belajar macam-macam. Karena dikatakan bahwa ketika Sultan Ar-Rahman kedua itu berkuasa di Andalus, di istananya itu perpustakaannya ada 400.000 buku. Masya Allah. Sedangkan di Eropa pada waktu itu nggak sampai 1.000 buku. Karena waktu itu gereja di Eropa melarang umat Katolik baca buku-buku yang diterbitkan oleh para filosof dari Yunani. Datang Arab, datang Muslim, terjemahkan supaya kita tahu. Tak kenal maka tak sayang, kita tahu di filsafah-filsafah semua ini diterjemahkan semua. Itu dia sumbangan. Ini yang kadang-kadang tidak diketahui. 700 tahun Utsmaniyah itu nggak diketahui. Seakan-akan kita ini bodoh terus-terusan. Yang hebat itu hanya penjajah. Enggak lah, kita nggak terima. Itulah Al-Quran mengatakan, mengeluarkan kamu min zulama ila nur, dari kegelapan ke tempat yang terang. Nah, alhamdulillah insya Allah sudah sampai ke tempat yang terang. Amin. Pertahankan terus, belajar sejarah sedikit untuk mengetahui kehebatan. Karena masalahnya, susahnya itu seperti dikatakan, bisa saja kita buat tulisan-tulisan mengenai sebuah ini. Saudara minum kopi aja, wah ini rupanya ada sumbangan Islam di sini. Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Oh, sikat gigi, ya Allah, ini mandi itu orang dulu di Eropa mana mandi, nggak boleh. Haram kalau mandi. Nanti kamu melihat aurat, kalau aurat tersentuh pula, wah udah dosanya. Akhirnya minyak semua isi. Islam mengatakan, tunggu dulu, itu ya apa haram dari iman, kebersihan itu bagian dari iman. Mereka masuk ke Al-Quds, Yerusalem. Dilihatnya perempuan-perempuan Muslim, loh kok cantik-cantik, pakai tudung ditutup, pakai celak dan sebagainya. Wah, mereka ikut-ikutan. Waduh, janggutnya itu dipotong rapi, cuma wah, makanannya pakai rempah-rempahan, bukan macam daging basi yang dimakan di Eropa. Nah, itu dia. Mereka belajar. Tidak percaya, baca buku David Attenborough, bukan orang Muslim yang nulis. Orang bukan Muslim, non-Muslim, orang Kristen. Orang nggak tahu kalau David Attenborough itu apakah gereja atau tidak. Dia yang mengatakan, kita ini belajar dari mereka. Nah, itu sekarang mau dihilangkan. Itu yang mau disembunyikan. Jadi ada sebuah buku tentang sejarah ilmu pengetahuan Islam itu yang disembunyikan katanya. Jadi ketika kita pakai GPS, kita mesti mengatakan terima kasih. Wahai Muslim masa lalu, terima kasih karena kamu telah menciptakan kemampuan manusia untuk bisa menciptakan GPS supaya kita tahu di mana arah, di mana alamat. Nah, itulah dia, jangan malu. Islam itu luar biasa, modern. Dia mengeluarkan manusia dari zulama, dari kegelapan ke tempat yang terang. Masya Allah. Ini jadi pegangan kita. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bang Nuim, luar biasa. Pagi hari ini membuat kita tambah lagi terbuka akal pikiran kita. Semoga selalu sehat walafiat, selalu bahagia, dan Allah memberikan manfaat hidup yang luar biasa. Assalamualaikum Bang Nuim. Amin.